Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Selamat pagi, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kembali ngopi pagi kita. Pagi ini menarik ketika kemarin banyak yang demo-demo urusan cipta kerja, kemudian bahasanya lebih memudahkan kepada asing untuk ada di Indonesia. Kita tidak akan ngobrolin undang-undang cipta kerja, tapi ada yang menarik adalah tentang kartu tanda penduduk elektronik untuk warga negara asing. Jadi artinya ruangan, mungkin teman-teman melihat ruangan untuk asing datang itu diberikan karpet merah gitu kan. Kemudian ini malah sampai KTP-nya. Ini Prof Yudan harus memberikan klarifikasi atau memberikan penjelasan kepada kepada kerabat desa dan semua yang menyaksikan acara ngopi pagi kita ini, untuk kemudian biar jelas. Kalau sumbernya jelas, yang menyampaikan yang berkompeten, artinya tidak akan ada kesalahan pemahaman. Jangan sampai kemudian kita gampang terprovokasi oleh berita-berita atau informasi-informasi yang berseliweran di WA kita, di grup-grup WA kita, yang akhirnya jadi sampah yang kadang-kadang karena kita nggak tahu itu sampah, kita makan sakit perut juga kan. Ya Prof, pagi Prof, ada di mana ini sekarang? Ini kayak perjalanan terus ini. Pulang, kemarin kunjungan ke Cianjur seharian. Oke. Kita membriefing teman-teman di sana agar pelayanan administrasi kependudukan lebih cepat, lebih baik. Karena ada 2 target kinerja nasional yang di Kabupaten Cianjur, salah satu kabupaten penduduk besar, tapi targetnya belum terpenuhi. Nah, jadi satu-satu kita beri solusinya. Karena hampir tiap daerah tidak bisa diberi obat generik. Daerah ini, daerah ini khusus ini, gitu. Jadi kita harus telateni satu persatu. Terima kasih. Jadi kayak jadi dokter spesialis nih. Oh, yang di sini harus gini, yang di sini harus gini. Silakan Bang. Terima kasih TV Desa, Pak Suryo Koco beserta tim, kawan-kawan semua, kerabat desa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Pagi ini Jumat berkah. Sehat semua untuk seluruh kerabat desa dimanapun berada. Pemirsa TV Desa dan juga sahabat-sahabat Dukcapil dimanapun berada di seluruh Indonesia. Saya ingin mengapresiasi dari TV Desa yang pagi ini mengangkat tema yang sangat menarik, tema krusial, tema yang Dukcapil banyak dituding orang ini, Mas. Siap. Sejak Pileg Pilpres 2019, saya sebagai penanggung jawab akhir layanan Dukcapil itu dituding dengan kaitannya banyak WNA yang masuk itu bisa nyoblos Pileg Pilpres atau tidak, untuk memenangkan Pilpres, memenangkan capres tertentu atau tidak. Bahkan dituding kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, ingin memudahkan orang Cina masuk di Indonesia untuk dapat pekerjaan. Nah, saya terima kasih sekali, ini topik hangat dan Mas Suryo Koco beserta tim tepat sekali mengambil angle ini, pas banyak demo-demo yang banyak juga menyoroti salah satunya isu tentang tenaga kerja asing yang akan diberi karpet yang indah masuk menjadi warga negara Indonesia. Nah ini. Jadi sangkaan itu harus diberikan penjelasan gitu. Karena apapun kita sebagai penyelenggara negara pasti orientasi pertama kita melihat untuk mensejahterakan dan menyelamatkan rakyat kita dulu. Itu pasti. Kemudian yang kedua, karena kita hidup di dalam bertetangga atau kalau istilah kerennya di kampus itu era globalisasi, kita juga harus setara dengan berbagai negara yang memberlakukan sistem itu di dunia. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus melihat realitas. Dan realitas ini juga berlaku di berbagai negara. 3 hal pokok itulah yang akan menjadi bahan diskusi kita pagi hari ini. Nah, yang pertama, bagaimana kita menjaga kesejahteraan dan keselamatan warga negara kita dari aspek administrasi kependudukan. Ini concern kita bersama. Kita
pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil beserta Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota. Kita bergerak memberikan identitas. Ini kunci pertama. Sebab kalau warga negara Indonesia tidak memiliki identitas, tidak memiliki NIK, karena kunci identitas ada pada nomor induk kependudukan. Tidak memiliki identitas, nanti layanan rumah sakitnya tidak bisa gratis. Tidak bisa dapat bantuan sosial, tidak bisa masuk dalam sistem jaminan kesejahteraan sosial, SJSN. Tidak bisa masuk ke dalam sistem layanan publik yang berbasis nomor induk kependudukan. Maka program nasional pemberian identitas itu menjadi program nasional. Masuk di dalam rencana pembangunan jangka menengah dari Pak Jokowi tahun 2019-2024. Di 2014-2019 juga masuk program pemberian identitas. Ini kunci dengan semua aktivitas yang disebut dengan administrasi kependudukan. Itu masuk. Nah ini. Kemudian yang kedua, ini juga terkait dengan konsep penduduk. Di dalam sistem administrasi kependudukan kita, yang namanya penduduk, itu terdiri dari WNI dan WNA. Nah, jadi yang disebut dengan penduduk itu WNI dan WNA. Maka nama undang-undangnya administrasi kependudukan. Jadi yang diadministrasikan itu semua penduduk. Semua penduduk meliputi WNI dan WNA. Yang WNA masuk ke Indonesia juga harus didaftar. Agar kalau dia melakukan sesuatu bisa diidentifikasi dia ada di mana. Karena kalau WNA dilepaskan tidak terdaftar ini berbahaya sekali bagi negara. Yang kedua, WNI kita juga banyak di luar negeri. Sebagai WNA di Jepang, WNA di China, WNA di Arab Saudi, itu juga harus dapat layanan publik. WNA kita banyak yang sakit juga, Mas Suryo Koco. Dia berobat di rumah sakit kita. Harus dapat layanan publik. WNA banyak yang bertransaksi lewat perbankan nasional. Dia harus memiliki identitas. Nah, jadi penduduk yang terdiri dari WNI dan WNA harus diadministrasikan. Maka undang-undangnya bernama Undang-Undang Administrasi Kependudukan, bukan Undang-Undang Administrasi WNI. Bukan itu. Maka di dalam sistem hukum kita masuk ke sana. Nah, sejak kapan sih WNA itu diberikan KTP? Nah ini hebatnya saya salut dengan para perancang administrasi kependudukan di Indonesia. Hormat betul dengan beliau-beliau yang sudah mempelajari sistem administrasi kependudukan di berbagai negara. Dan ingin mendudukkan dalam kerangka hubungan resiprokal, hubungan timbal balik antar negara. Jadi kalau WNI kita, warga negara Indonesia ada di luar negeri, juga dilayani dengan baik di luar negeri. Ada yang jadi permanen residen, ada yang bekerja di luar negeri, itu dilayani dengan baik. Ternyata para pemikir administrasi kependudukan, para penyelenggara administrasi kependudukan sudah menerbitkan di tahun itu, Mas Suryo Koco, teman-teman semua, para kerabat desa, Permendagri nomor 88 tahun 1977. Itu sudah, waduh, kita masih SD atau banyak yang belum lahir dari kita. Tahun 77 ini, para pemirsa. Ada yang belum lahir juga ini. Iya. Pada waktu itu, Presiden Soeharto dengan Menteri Dalam Negeri pada waktu itu, Presiden memberikan arahan bahwa Indonesia harus sejajar dengan negara yang lain. Menteri Dalam Negeri menerjemahkan dalam administrasi kependudukan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 88 tahun 1977. Pasal 5 dan pasal 6 itu mengatakan begini, setiap warga negara asing yang memenuhi syarat wajib diberikan KTP. Kalau dulu namanya KTP, belum KTP elektronik. Artinya, Bro, maaf, saya potong. Artinya sebenarnya ketika kemudian warga negara asing memiliki KTP, itu sebenarnya bukan hal yang baru ya, Bro. Dari tahun 77 itu sudah ada. Iya, karena kita ini banyak yang belum tahu, kemudian
menerima isu, menerima hoax kaitannya dengan tenaga kerja yang baru sekarang. Padahal tahun 77 sudah diterapkan KTP untuk warga negara asing. Nah, ini kan berita hoax itu kalau di dalam saat saya membimbing mahasiswa, ujian mahasiswa, skripsi, tesis, dan disertasi itu disebut dengan begini, Mas Koco, teman-teman semua, blind leading blind. Orang buta menuntun orang buta. Ya. Jadi hoax-nya keliru, yang membaca ya keliru, yang diberitahu ya keliru. Artinya kumpulan para keliru kan gitu. Jadi itu kalau kita ujian seringkali mahasiswanya nggak ngerti, dibimbing promotor yang nggak ngerti, yang menjawab ujian, yang bertanya juga nggak ngerti. Saya mengatakan di kelas ini sedang terjadi fenomena blind leading blind. Orang buta menuntun orang buta. Ini bahaya sekali. Ini bahaya betul dalam sistem. Maka saya ketika TV Desa mengajak diskusi pagi ini, saya sambut antusias. Karena ini kita bisa menjelaskan secara historis bahwa Indonesia itu negara maju, Mas. Tahun 77 sudah mensejajarkan dengan negara lain bahwa kita juga menerapkan permanen residen. Amerika sudah menerapkan permanen residen. Ya, negara-negara Eropa sudah menerapkan permanen residen. Indonesia karena sudah ada mengantisipasi di masa depan bisa akan banyak WNA yang bekerja, WNA yang bekerja dalam kerangka hubungan diplomatik, duta besar, di atase-atase, itu sudah diberikan itu, yang tinggal dengan memenuhi persyaratan tertentu. Jadi diberikan identitas sebagai penduduk warga negara asing yang ada di Indonesia. Ini tidak ada kaitannya dengan politik. Nah, dan seperti apa sih KTP WNA itu gitu. Mungkin kawan saya bisa menjelaskan atau bisa menampakkan, izin Mas Suryo Koco. Mas, teman-teman desa, saya ingin menampilkan identitas di Indonesia. Ya. Di Indonesia itu ada KTPL untuk WNI sekarang, ada KTPL untuk WNA. Ini NIK-nya saya tutup, saya blurkan agar tidak melanggar perlindungan rahasia data pribadi. Ini hanya sekedar contoh bagaimana Indonesia mendesain identitas untuk warga negara dan warga negara Indonesia dan warga negara asing, mendesain sistem identitas untuk penduduk. Bagi anak-anak diterbitkan kartu identitas anak-anak warna pink seperti ini. Nah, untuk di bawah 5 tahun tidak ada foto, di atas 5 tahun diberikan foto. Nah, ini jadi beda untuk KTP anak-anak dan KTP orang dewasa. Untuk anak-anak disebut dengan KIA. Nah, di Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahwa KTP untuk 17 tahun ke atas. Maka untuk kartu identitas anak-anak diatur di Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018. Kemudian di Permendagri 2 tahun 2016. Sedangkan KTP elektronik diatur di Undang-Undang, PP, Perpres, sampai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, pada para pemirsa, seluruh kerabat desa, KTPL WNI dan KTPL WNA, kalau dibaca kelihatan sekali bedanya. KTP WNA itu ada bahasa Inggrisnya. Misalnya status perkawinan ditulis married. Kalau yang KTP untuk WNI ditulis kawin. Kemudian kalau jenis kelamin, kalau yang WNI ditulis perempuan. Kalau yang WNA ditulis female atau male. Jadi dalam KTP WNA ada unsur bahasa Inggrisnya. Dalam KTP WNI semua berbahasa Indonesia. Ini salah satu pembeda. Ada 3 perbedaan yang mencolok. 1, KTP WNA ada bahasa Inggrisnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu, kerabat desa, teman-teman Dukcapil yang sudah melihat ataupun belum pernah melihat, sekarang saya ingin memastikan, mengajak Anda baca. Ini. Oh, ternyata berbeda. Sehingga tidak ada isu di TPS WNA bisa mencoblos. Besok kan ada pilkada ini, Mas Suryo Koco. Ya. Mas Koco,
ini saya kan dituding Pak Zudan menerbitkan KTP untuk WNA agar bisa mencoblos. Nah, ini saya ingin menjelaskan. KTP WNA kalau dibawa ke TPS dibaca, wah ada bahasa Inggrisnya, tolak. Kemudian di bawahnya di kolom kewarganegaraan yang saya beri warna merah. Ya. Kalau WNI ditulis WNI, tetapi kalau dia WNA ditulis kewarganegaraannya misalnya Amerika Serikat. Nanti ditulis Saudi Arabia, Qatar, India, Amerika, Kanada, seperti itu, Mas. Nah, ini yang banyak sekali belum diketahui oleh masyarakat, maka saya menjelaskan. Kemudian yang ketiga perbedaannya, selain berbahasa Inggris, selain ada tulisan WNI dan asal negara dari pemilik KTP WNA, yang ketiga KTP WNA maksimal berlaku hanya 5 tahun saja. Kalau untuk KTPL WNI berlakunya seumur hidup. KTPL WNA hanya 5 tahun, itu maksimal. Sesuai masa berlaku dari kartu izin tinggal tetap yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi, Kementerian Dalam Negeri, Dinas Dukcapil, menerbitkan KTPL WNA setelah ada izin dari Kementerian Hukum dan HAM berupa kartu izin tinggal tetap. Biasanya disebut dengan kitab. Dan berlaku hanya maksimal 5 tahun. Kalau KTP WNI berlaku seumur hidup. Artinya, bila dia tidak merubah foto, tidak pindah penduduk, tidak menambah gelar, tidak ada perubahan data, maka KTP-nya berlaku seumur hidup dan tidak perlu dilakukan penggantian. Nah, Mas Koco kan pernah mendengar, rekan-rekan semua, ada jutaan tenaga kerja China yang diterbitkan KTPL-nya oleh Dinas Dukcapil. Nah, ini saya juga perlu memberikan penjelasan. Saya sebagai penanggung jawab akhir layanan Adminduk bertanggung jawab penuh terhadap penerbitan KTPL WNA ini. Walaupun yang menerbitkan Dinas Dukcapil. Berapa sih KTP yang sudah terbit untuk WNA seluruh Indonesia berupa KTP elektronik? KTP yang lama kan sudah tidak berlaku semua, Mas. Ya. Nah, ini saya ingin buka seluruh pemirsa, kerabat desa, inilah KTP WNA yang sudah diterbitkan oleh Dukcapil di seluruh Indonesia. Jumlahnya sekarang ada 4.467 jiwa atau 4.467 KTP elektronik. Jadi enggak juta-jutaan. 10.000 yang berKTP, WNA yang berKTP ya, Pak? Iya, yang berKTPL. Karena kan isunya banyak WNA menjadi WNI karena diberi KTP. Nah, yang KTP-nya bukan KTP WNI, KTP sebagai WNA. Nah, KTP WNA diterbitkan maksimal 5 tahun. Dan jumlahnya di seluruh Indonesia hanya 4.467. Ini semuanya. Yang terbanyak di Bali. Kita maklum ya, di Bali banyak wisatawan yang senang kemudian menetap. Yang kedua di DKI Jakarta. Di DKI Jakarta karena ibu kota negara banyak orang-orang yang bekerja di kedutaan, di diplomat, atase, atau yang bekerja sebagai pegawai di kedutaan tetapi belum menjadi diplomat. Jawa Barat di nomor 3, Jawa Timur di nomor 4, dan Jawa Tengah. Ini adalah jumlah KTP WNA yang tersebar di 5 daerah dengan cakupan yang terbesar. Nah, inilah yang perlu terus kita dorong, memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat bahwa pertama, secara sistem hukum dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan di tingkat undang-undang, pasal 63 mengatakan WNA yang berada di Indonesia yang memiliki kartu izin tinggal tetap wajib diberikan KTP elektronik. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan.